Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berselawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah tafsir Al-Qur'an surat An-Najm ayat yang ke-31 hingga 32-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walillah, dan milik Allah, kepunyaan Allah, ma fis samawat, apa saja yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa saja yang ada di bumi. Semuanya milik Allah, semuanya makhluk ciptaan Allah dan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Liyajziyal ladzina asa'u, liyajziya, untuk supaya Allah Subhanahu wa taala akan membalasi alladzina asa'u, orang-orang yang mereka itu berbuat keburukan, berbuat dosa dan kemaksiatan. Allah akan membalas mereka tentu dengan azab dan siksanya. Bima amilu, dengan sebab apa yang mereka kerjakan tersebut dari dosa dan maksiat tadi. Di samping itu pula Allah Subhanahu wa taala menjanjikan wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Wa yajziya, dan Allah pun akan membalas alladzina ahsanu, orang-orang yang mereka itu berbuat kebaikan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, bil husna, dengan yang terbaik berupa surga bagi mereka. Saudara sekalian, Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha mengetahui apa saja yang dilakukan dari para hamba-Nya selama menjalani kehidupan di dunia ini, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalasi amal perbuatan mereka di akhirat nanti dengan yang setimpal dari apa yang mereka lakukan. Orang-orang yang berbuat keburukan, berbuat kejahatan, berbuat dosa dan kemaksiatan, kekafiran dan kesyirikan ataupun kemunafikan, maka Allah akan membalas mereka dengan balasan azab yang setimpal dari apa yang mereka lakukan. Sedangkan bagi mereka yang berbuat kebaikan, mentaati syariat Allah, melaksanakan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan selama hidup di dunianya, maka Allah pun akan membalas mereka dengan yang terbaik untuk mereka, yaitu berupa surganya. Dan apa yang Allah ancamkan pasti terjadi, dan apa yang Allah janjikan pasti terbukti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Kemudian Allah katakan, alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamam. Orang-orang yang akan dibalasi dengan surganya Allah tersebut karena mereka telah berbuat kebaikan adalah alladzina, orang-orang yang yajtanibuna kaba'iral ismi, mereka menjauhi
dosa-dosa besar, wal fawahisha, dan kekejian-kekejian. Illal lamam, kecuali dosa-dosa kecil saja yang mereka lakukan. Saudara sekalian, dijelaskan di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ta'ala, sesungguhnya Allah taala kataba, telah menetapkan, telah mencatat, ala ibni Adam, atas anak keturunan Adam alaihissalam, yaitu kita manusia, hazzahu, bagiannya, minaz zina, dari perbuatan zina. Adroka dzalika, dia akan melakukan hal itu, la mahalah, ya, tidak mustahil. Artinya pasti setiap kita manusia, anak Adam ini akan melakukan bagian dari berzina tersebut. Kemudian Nabi kita SAW menjelaskan atau memerinci, fazinal ain an-nazar, maka zinahnya mata dengan cara melihat, tentu melihat yang menjurus kepada perbuatan zina. Wa zinal lisan, dan juga zinanya lisan adalah an-nutqu, yaitu berbicara. Misalnya seorang lelaki awalnya melihat dengan matanya wanita yang tidak halal bagi dirinya. Kemudian dia mencoba untuk merayu-rayu dengan ucapannya. Dan kemudian wan nafsu tatamanna wa tashtahi, sedangkan jiwa atau hatinya tergiur, tertarik, dan berkeinginan untuk melampiaskan syahwat birahinya kepada wanita tersebut. Wal farju yusaddiqu dzalika, sedangkan farji atau kelaminnya akan membenarkan yang demikian itu atau melaksanakan, ya, apa yang dia maukan untuk berzina dengan kelamin, artinya au yukadzibuhu, atau mendustakannya, atau tidak jadi, ya, melakukan zina kelaminnya. Saudara sekalian, dalam hal ini Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, zinanya dua mata adalah memandang, zinanya dua bibir adalah mencium, zinanya kedua tangan adalah memegang atau meraba, zinanya kedua kaki adalah berjalan, dan kemaluannya lah yang membenarkan atau mendustakannya. Jika ia melakukannya dengan kemaluannya, zina tadi, maka dialah pezina. Tapi jika ia tidak melakukan hal itu dengan kemaluannya, maka itulah yang disebut dengan al-lamam, yaitu hanya dosa kecil saja. Nah, ini saudara sekalian yang dimaksudkan firman Allah Subhanahu wa taala, ilal lamam, kecuali hanyalah lamam yang dilakukan olehnya. Adapun dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan yang keji dijauhi dan ditinggalkan oleh mereka para calon ahli surga, yang mana mereka itu berbuat, ya, kebaikan,
melaksanakan apa yang disyariatkan dan meninggalkan apa yang dilarang dalam syariat, terutama dosa-dosa besar dan perbuatan yang keji. Kecuali yang tidak bisa dihindari tentunya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita SAW, adalah al-lamam. Ya, karena semua anak Adam manusia ini pasti terjerumus ke dalam perbuatan al-lamam, yaitu dosa kecil. Ya, dalam hal ini diantaranya adalah dosa zinanya mata, zinanya mulut, ya, ucapan lisannya, zinanya tangan, zinanya kaki, dan seterusnya. Ya, hanya itu. Tapi tentu menjaga diri tidak sampai melakukan zina dengan kelaminnya. Karena zina dengan kelamin yang akan mewajibkan mandi, dan itu yang kemudian masuk dalam kategori pezina. Dosa besar tentunya. Kemudian Allah katakan, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasi'ul maghfirah, sangat luas ampunannya. Allah Maha luas ampunannya dan bahkan Maha penerima taubat para hambanya. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul, katakan olehmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi, wahai para hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina asrafu, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai para hambaku yang telah keterlaluan melampaui batas untuk melakukan dosa dan kemaksiatan yang diri mereka lakukan. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari mengharapkan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Jadi bagi siapa yang bertobat dari dosa-dosa besar tersebut, apalagi kalau hanya dosa kecil, maka dengan sendirinya walaupun tanpa taubat akan Allah ampuni. Dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan. Karena Allah menyatakan dalam firman-Nya, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Artinya, apapun amal kebaikan yang kita lakukan, pasti dengan sendirinya akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang kita perbuat. Adapun dosa-dosa besar, maka harus bertobat dengan taubatan nasuha. Sebagaimana yang Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian semua kepada Allah dengan taubatan nasuha. Itu bagi orang-orang yang berbuat dosa besar, maka tidak terhapus dengan sendirinya, melainkan harus dengan bertaubat dan taubat nasuha yang dimaksudkan. Adapun dosa-dosa kecil, maka Allah sendiri yang menyatakan bahwa akan mengampuni dengan sendirinya, ya, manakala hamba itu berbuat kebaikan apapun. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha luas ampunannya. Wa a'lamu bikum, Dia Allah Maha tahu terhadap diri kalian. Apapun yang ada dan kalian akan lakukan, Allah Maha mengetahuinya. Tidak ada yang tersembunyi darinya. Idh ansha'akum, ketika Allah menciptakan kalian
menumbuh kembangkan kalian minal ardi. Yang pertama adalah berasal dari bumi. Itu adalah Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama. Wa idh antum ajinnatun, dan ketika kalian menjadi janin, jadi calon bayi, fi butuni ummatikum, di dalam perut-perut ibu-ibu kalian semuanya, atau di dalam rahim ibu-ibu kalian menjadi janin, Allah juga maha mengetahui perkembangannya dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ilmunya Allah, maha tahunya Allah meliputi segala sesuatu, dan tidak ada yang tersembunyi darinya. Oleh karena itu Allah berpesan, fala tuzakku anfusakum, maka jangan kalian mensucikan diri, artinya menganggap suci diri-diri kalian sendiri. Janganlah kalian berbangga dengan kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan. Bahkan sebisa mungkin kalian banyak memohon ampunan kepada Allah, bertobat kepadanya, karena manusia pasti banyak berbuat salah dan dosa. Jangan merasa bangga dengan amal soleh atau ibadah yang kalian lakukan. Huwa a'lamu bimanittaqa. Dia Allah maha tahu terhadap siapa yang bertakwa kepadanya. Jangan khawatir, andai pun kalian berbuat kebaikan, beramal soleh, pasti Allah akan membalasnya. Tidak perlu kalian berbangga diri dengan kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan, karena Allah maha mengetahuinya. Oleh karena itu, sekalian, kita para hamba Allah hendaknya merendahkan diri di hadapan Allah, bahkan menghinakan diri di hadapan Allah. Wajah yang mulia yang kita miliki, kita letakkan di bumi, bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghinakan di hadapannya dengan sehina-hinanya, karena kita para hamba ini tidak punya daya upaya dan kekuatan kecuali semata-mata hanyalah pertolongan dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, dan tidak ada kekuatan untuk bisa meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu semua hanyalah semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak patut kita ingin dipuji, tidak patut kita merasa bangga, merasa mulia dengan apa yang kita lakukan tadi. Ya, karena itu semua adalah semata-mata pertolongan dari Allah. Maka Allah lah yang patut untuk kita puji, yang patut untuk kita sembah, kita syukuri, kita sucikan, bertasbih dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dialah satu-satunya yang maha suci, maha mulia, maha memberikan segala karunia kepada kita para hamba-Nya. Mudah-mudahan kita orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi ahli surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu taala alam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.